Amin. 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 Abah. Abah. Amin. 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 Iya. Iya. Amin. 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 Aku tolak Roh Bisu, aku tolak. Amin. Amin. Masih Amin. tolak Roh Bisu dalam nama- Amin. Amin. Nah. Amin. 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 Wah. Amin. Amin. Abah. 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 Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan satu kejadian yang luar biasa sekali kepada seorang muslim yang sudah bertahun-tahun bisu ya, tidak bisa berbicara teman-teman sekalian. Tetapi ketika bapak mamanya dan juga dia diinjili oleh seorang pendeta, diperkenalkan tentang mujizat-mujizat daripada Tuhan Yesus Kristus, maka dia didoakan ya, dia memberi diri untuk dilayani oleh seorang pendeta dan tim, dan akhirnya dia didoakan dan luar biasa sekali mujizat terjadi di mana dia bisa berbicara. Teman-teman, sebelum kita menontonnya, mari kita mendengarkan terlebih dahulu firman Tuhan yang terambil di dalam Matius 9 ayat 33 berkata, dan setelah setan itu diusir, dapatlah orang bisu itu berkata-kata. Maka heranlah orang banyak katanya, yang demikian belum pernah dilihat orang di Israel. Kemudian Matius 12 ayat 22, kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu. Lalu Yesus menyembuhkannya sehingga si bisu itu berkata-kata dan melihat. Teman-teman sekalian, di sini kita melihat bahwa kuasa Tuhan begitu dahsyat ya. Hanya di dalam Yesus Kristus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus Kristus setan diusir. Dalam nama Yesus Kristus orang akan diselamatkan. Untuk itu mari kita saksikan videonya yang ada berikut ini. Amin. 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 Abah. Abah. Amin. 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 Iya. Iya. Amin. 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 Bisa amas berdoa dengan makan bapak dan ibu ini mempunyai anak yang tidak bisa bicara. Saya sepakat dengan tangan ini dan sekarang juga terjadi mujizat di dalam asma Allah. Siang hari ini terjadi mujizat. Allah. Bapak disembuhkan. Amin. Iralama syikar alama iralama syikar. Disembuhkan. Hanya di dalam asma Allah. Bisa amas. Iralama syikar alama iralama syikar. Baik Allah. Allah Iralama syikar. di dalam asma Allah. Yakini bebujur, yakini bisa Bapak lihat, yakin. Amin. 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 Iya, amin. 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 Abah. Abah. Amin. 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 Iya. Iya. Amin. 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 Aku tolak Roh Bisu, aku tolak. Amin. Amin. Masih Amin. tolak Roh Bisu dalam nama- Amin. Amin. Nah. Amin. 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 Wah. Amin. Amin. Abah. 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 Amin. Abah. Abah. Roh Bisu aku tolak. Mama. 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 Mama.
Ayo, ayo, semangat, semangat. Mama. Mama. Haleluya, mama. 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 Dia minta maaf sama anak ini, dua-duanya. Ayo, datang. Minta maaf. Injil Matius pasal 9 ayat ke-33. Dan setelah setan itu diusir, dapatlah orang bisu itu berkata-kata. Maka heranlah orang banyak, katanya, yang demikian belum pernah dilihat orang di Israel. Wow, teman-teman sekalian, kuasa dan mujizat Tuhan terjadi ya ketika didoakan dalam nama Yesus Kristus atau Isa Al-Masih yang digunakan karena iman kita tertuju kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Teman-teman sekalian, kisah ini bukan yang baru-baru terjadi saja. 2022 tahun yang lalu, ini juga Yesus melakukannya dan disaksikan oleh banyak orang ya. Jadi ini tentang Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi tidak dapat diragukan lagi. Orang bodoh yang tidak mau percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan jalan keselamatan itu sendiri. Teman-teman sekalian, kita lihat dalam Markus pasal 9 ayat 17 hingga ayat yang ke-27. Salah satu kisah di sini dijelaskan mengenai seorang yang tidak percaya, lalu ada anaknya yang dari kecil sudah dirasuk oleh setan sehingga dia bisu dan dia tidak bisa berkata-kata. Tetapi ketika dia mendengar tentang Tuhan Yesus Kristus, ya, tentang murid-murid Yesus, akhirnya dia berusaha untuk mencari para murid Yesus untuk mendoakan dan mengusir setan itu. Tetapi para murid waktu itu mereka tidak bisa karena mereka masih ragu-ragu dengan kuasa yang ada pada Yesus Kristus. Kemudian Yesus sendirilah yang turun tangan dan akhirnya anak itu disembuhkan. Kita akan baca kisahnya dalam Markus 9 ayat 17. Silakan teman-teman dengarkan. Kata seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah, ya, lalu mulutnya berbusa. Giginya bekertakan dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus kepada mereka, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Jadi Yesus mengecam para muridnya yang masih juga belum percaya dengan kuasa itu. Sehingga ketika mereka mengusir roh jahat itu, mereka tidak dapat mengusirnya. Kemudian ayat 20 berkata, "Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya. Dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, 'Sudah berapa lama ia mengalami ini?' Jawabnya, 'Sejak masa kecilnya. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami.' Jawab Yesus, 'Katamu jika engkau dapat.' Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras. Katanya, "Hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau, keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi." Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebat. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang yang berkata, "Ia sudah mati." Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya, lalu ia bangkit sendiri. Jadi teman-teman sekalian, ini salah satu kisah pelayanan Tuhan Yesus Kristus selama dia ada di dunia. Banyak orang disembuhkan, banyak orang menjadi percaya karena mujizat dan kuasa yang dilakukannya. Dan semakin hari, semakin banyak orang yang ikut kepada Tuhan Yesus Kristus. Teman-teman sekalian, biarlah video kali ini yang mengkisahkan kepada kita bahwa ada kuasa dan mujizat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan juga tentang video tadi seorang muslimah yang tadinya mungkin tidak percaya pada Yesus, tetapi ketika dia menyatakan imannya pada Yesus Kristus, dia akan sembuh. Dan kita melihat di videonya berbicara, ada amin, ada bapa, ada mama, dan percayalah,
Kalau semakin dia belajar tentang Yesus Kristus, dia akan semakin dipulihkan dan dia akan berbicara seperti manusia pada umumnya. Terima kasih. Biarlah video kali ini menjadi berkat buat kita. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.